Selamat siang, sore, atau malam kawan sejarah. Perkenalkan, aku Alisha Naya Himawan, biasa dipanggil Alisha, dari Ilmu Sejarah Angkatan 2021 yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Kami dari kelompok 5 Sejarah Publik pengen jelasin ke teman-teman nih mengenai museum yang terletak di Jalan Kenari atau yang kita kenal dengan Museum MH Tamrin. Jadi kemarin aku bareng teman-teman aku nih ke Museum MH Tamrin dan senang banget bisa melihat barang-barang peninggalan beliau serta jasa-jasa beliau. Kami juga bertemu dengan Kak Faldi, salah satu tour guide di Museum MH Tamrin ya, yang senantiasa jelasin ke kita dari awal sampai akhir. Nah, ada juga fasilitas audio visual yang bisa nanti kawan sejarah gunakan untuk nonton apa aja sih yang ada di Museum MH Tamrin. Museum MH Tamrin sejajar dengan Museum Nasional atau Internasional dalam mengembangkan nilai-nilai kejuangan negara Republik Indonesia serta menginformasikan Jakarta sebagai kota juang. Pasti kawan sejarah udah gak sabar banget kan? Oke, langsung aja nih aku kenalin ke kawan sejarah teman-teman aku yang kemarin ikut study tour ke Museum MH Tamrin. Yang pertama di sini ada Yahya. Hai Yahya. Halo Alisa. Oke, Yahya bisa kenalin diri dulu nih ke teman-teman di sini. Oke Alisa, perkenalkan aku Ahmad Yahya dari jurusan Ilmu Sejarah Angkatan 2021 dari Universitas Indonesia. Woo! Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Yahya. Gimana nih kabarnya? Baik atau enggak nih? Alhamdulillah baik nih Alisa. Kalau kamu gimana nih? Alhamdulillah aku baik juga nih. Seneng banget kemarin bisa berkesempatan untuk ke Museum MH Tamrin. Tapi di sini nih Yahya, ada juga teman-teman yang nanya nih seputar Museum MH Tamrin gitu ya. Jadi kurang lebih pertanyaannya kayak gini. Sebelum dimiliki oleh MH Tamrin, gedung ini dimiliki oleh siapa sih dan digunakan untuk apa? Baik Alisa, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Jujur, pertanyaan ini sangat menarik buat aku dan mungkin buat kawan-kawan sejarah yang lainnya. Karena ini dapat menambah wawasan kesejarahan kita mengenai siapa pemilik pertama dan fungsi awal dari gedung ini. Jadi, aku ingin menjawab nih pertanyaan kamu. Awalnya, gedung ini dibangun sejak abad ke-19 oleh seseorang yang berkebangsaan Belanda yaitu bernama Meneer de Haas. Gedung ini difungsikan pada awalnya itu sebagai tempat pemotongan hewan dan juga penampungan buah-buahan yang berasal dari Australia. Kemudian buah-buahannya itu akan didistribusikan ke instansi-instansi Belanda yang berada di Batavia saat itu. Kemudian gedung ini pun dibeli oleh Muhammad Musti Tamrin pada tanggal 12 Maret 1927. Begitu Alisa. Oke, luar biasa banget ya Yahya. Jadi gedung ini ternyata dari dulu bukan museum ya? Betul Alisa. Wah, jadi dulu tuh tempat untuk menyimpan buah-buahan dan juga menyembelih hewan-hewan dari Australia. Wow, luar biasa banget ya jasa Meneer de Haas ini yang sampai akhirnya gedung ini digunakan untuk Museum MH Tamrin. Nah, selebihnya di sini sebelumnya terima kasih banget ya. Nah, sehabis ini kita juga bakal dengerin audio dari Kak Faldi. Mungkin di sini kita bisa mendengarkan apa aja sih peran yang dimiliki gedung ini setelah dibeli oleh MH Tamrin. Oke, check this out. Dan gedung ini juga pernah menjadi saksi terlaksananya Kongres Rakyat Indonesia pertama yang waktu itu banyak dihadiri tokoh-tokoh masyarakat dari seluruh Nusantara. Makanya banyak di sini terjadi berkumpulnya kaum Betawi, kaum Batak, kaum Ambon gitu juga di sini. Dan alat-alat musik yang ada di sini itu sebenarnya replika, bukan asli. Jadi itu hanya menggambarkan aja bahwa dulu kalau Bapak MH Tamrin sedang berkumpul di sini sama rekan-rekannya, selingannya itu adalah bermain alat musik Betawi. Karena waktu itu gedung ini dikenal dengan nama Gedung Permufakatan ketika pertama kali dibeli oleh Bapak Tamrin. Dikenal dengan Gedung Permufakatan karena sering dijadikan tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh nasional juga untuk mengadakan rapat menuju kemerdekaan. Ada Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Bung Hatta, Dr. Supomo, Insinyur Muhammad Yamin itu pernah berkumpul di sini. Mereka tuh membicarakan tentang kemerdekaan. Pasti setelah teman-teman udah dengerin audio yang sebelumnya, semakin penasaran kan dari kesan pesan teman aku yang satu ini, yaitu Wasis. Oke, hai Wasis, boleh nih perkenalkan diri dulu. Hai semuanya, kenalin nih aku Wasis dari
jurusan Sejarah Universitas Indonesia angkatan 2021 juga. Nah guys, ini untuk gedung MH Tamrin tuh dulu juga digunakan sebagai tempat untuk Kongres Rakyat Indonesia dan juga gedung pemufakatan. Nah, di sini gedung MH Tamrin tuh ternyata udah jadi saksi-saksi sejarah tuh dari perjuangan bangsa Indonesia. Nah, bahkan setelah sudah merdeka sekalipun, gedung ini masih difungsikan untuk fungsi-fungsi lain tuh. Nah, apa aja sih? Oke, jadi gedung ini selain digunakan untuk Kongres Rakyat Indonesia dan Gedung Permufakatan, itu juga digunakan untuk Universitas Jakarta loh sis. Serius? Tapi beda ya, bukan UNJ yang sekarang kita lihat. Universitas Jakarta itu dulu ada, tapi sayangnya setelah Bapak MH Tamrin wafat, sudah tidak ada yang mengurus lagi sehingga tidak ada lagi Universitas Jakarta. Gitu sis. Wah keren banget. Nah guys, kalian tuh rekomen banget nih buat ngunjungin tempat itu, buat jadi tempat rekreasi dan tempat kalian buat merasakan experience. Pokoknya seru deh kalian kesana, rekomen parah. Iya, betul banget tuh Wasis. Mungkin kalian juga bisa ngajak doinya nih buat ngedate di Museum MH Tamrin. Jadi bisa sambil belajar sejarah deh. Oke, bener banget nih dari Yahya. Bisa juga ya buat kalian yang mau bawa doinya atau bisa juga untuk educational stuff. Oke, thank you banget nih buat Wasis sama Yahya. Woo! Oke Alisa. Dadah, thank you ya. Sama-sama. Oke, tadi kawan sejarah udah dengerin Yahya dan Wasis yang kurang lebih menjelaskan kesan pesan dan juga jasa dari Museum MH Tamrin sekarang. Tapi ada juga nih yang nanya seputar Bapak MH Tamrinnya. Di sini ada Nabil nih. Nabil kalau teman-teman lihat nih suka ada di artikel, suka bikin artikel ya Bil ya. Iya. Nah, boleh nih Nabil perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabil. Aku dari jurusan Ilmu Sejarah angkatan 21 dari Universitas Indonesia. Oke, salam kenal Nabil. Iya. Oke Nabil, jadi kita mulai mengerucut ke Bapak MH Tamrinnya sendiri ya. Iya. Kira-kira apa sih jasa beliau, apa jasa yang beliau lakukan untuk Indonesia? Oke, jadi bisa dibilang jasa MH Tamrin untuk Indonesia itu cukup menarik ya. Beliau ini berjuang dengan melalui jalur yang kooperatif gitu, yaitu bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan masuk ke dalam Volkskrant pada tanggal 16 Mei 1927. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, Volkskrant itu apa sih? Nah, Volkskrant itu bisa dibilang tuh kayak Dewan Rakyat gitu. Bisa dibilang Dewan Rakyat yang menjadi penasehat bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Lalu apa saja jasa Bapak MH Tamrin di Volkskrant ini? Bermacam-macam. Salah satunya dengan mengecam tindakan agresif polisi militer Hindia Belanda. Lalu ada juga kebijakan yang mendukung petisi Sutarjo yang menyerukan Indonesia untuk berparlemen. Dan Bapak MH Tamrin juga berjasa dalam bidang pendidikan. Beliau mengecam tindakan pemerintah kolonial yang mempersulit anak-anak pribumi untuk bersekolah dan juga mengusulkan agar mendirikan sekolah di setiap kecamatan dan juga ditambah wajib melakukan sekolah usia 6-12 tahun. Nah, kira-kira begitu Alicia. Oke, luar biasa banget ya Bil jasa beliau untuk pribumi khususnya. Dan juga beliau ini sebenarnya memiliki sikap yang begitu baik gitu ya, karena kan terlebih dengan level ekonomi yang luar biasa tapi tetap menghargai teman-teman sekitarnya. Oh, itu bisa banget jadi panutan untuk kita semua ya nggak sih Bill? Iya dong, pastinya. Yes, benar banget nih. Thank you banget Nabil udah mau jelasin secara detail jasa beliau. Semoga jasa beliau akan diingat terus ya ke depannya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi thank you Nabil. Selanjutnya di sini kita bisa simak lagi audio berikut. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa ya panggilan unik beliau serta sikap beliau pada zaman dahulu? Oke, langsung aja kita dengerin audio dari Kak Valdi. Check this out. Ada judulnya Bapak MH Tamrin nih.
Beliau lahir di Sawah Besar pada tanggal 16 Februari 1894. Jadi tanggalnya ini sama tanggal peresmiannya ya. Tanggal peresmian itu ngikutin sama tanggal lahirnya beliau. Ya, beliau lahir di Sawah Besar dan besarnya itu di Batavia. Besar di Batavia. Waktu beliau kecil ini, beliau tuh dipanggil namanya sama orang-orang sekitar Sawah Besar Mat Seni, nama panggilannya. Jadi singkatan dari Muhammad Husni Tamrin. Karena kebiasaan orang-orang Sawah Besar itu suka menyingkat-nyingkat nama orang. Gitu. Contohnya seperti saya, Vivaldi, namanya Aldi, anak lupa diri. Gitu. Nah ini beliau ini punya seorang ayah, namanya Tamrin Muhammad Tabri ya. Jadi ayahnya ini seorang pegawai pamong praja berpangkat Wedana. Kalau Wedana itu di zaman sekarang setingkat dengan bupati. Oke, jadi tadi kita udah dengerin audio dari Kak Valdi, tour guide kita, bahwa Bapak MH Tamrin ini memanglah sosok yang begitu patut kita teladani ya. Tapi di sini aku nggak bakal terlalu ngejelasin secara detail karena kesan pesan dari audio Kak Valdi ini akan lebih dielaborasi oleh teman aku yang satu ini, yaitu Dean. Hai Dean. Halo Alicia. Oke Dean, jadi Dean boleh ya perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman di sini. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dean Antoni dari jurusan Ilmu Sejarah angkatan 2021 dari Universitas Indonesia. Salam kenal rekan-rekan semuanya. Oke, salam kenal Dean. Terima kasih ya perkenalannya. Nah, di sini kawan-kawan sejarah pada mau nanya nih. Kira-kira gimana deh kesan pesan Dean setelah mendengarkan audio dari Kak Valdi? Apalagi kemarin Dean juga ke museum langsung kan ya, dengerin Kak Valdi secara langsung. Oh iya. Kesan yang saya dapatkan dari sosok MH Tamrin ini, beliau ini emang orang yang hebat ya. Mengingat dia kan dari keluarga dari kelas yang istilahnya dari kelas atas gitu kan. Tapi dia ini tidak minder gitu berteman dengan orang-orang yang ada kelasnya di bawah dengan dia kan. Dimana di situ di audionya Kak Valdi juga dijelaskan bahwa Bapak MH Tamrin ini sejak kecil emang sudah biasa di tengah-tengah masyarakat kelas bawah gitu ya. Sehingga sikapnya ini kemudian kebawa sampai ke dewasa, di mana walaupun dia sudah bekerja di pemerintahan Hindia Belanda pun, dia tetap memikirkan bagaimana masyarakatnya itu berkehidupan gitu di sekitar dia. Betul. Adapun kalau misalnya ditanya, pesan apa sih yang dapat kita teladani dari sikap Bapak MH Tamrin ini? Menurut saya sih berpesan semoga sikap dari Bapak MH Tamrin ini dapat dipelajarin gitu, dapat diteladani untuk generasi berikutnya mungkin ya. Dan kita sebagai mahasiswa, sebagai garda terdepan untuk meneruskan kehidupan berbangsa, kita bisa nih untuk mempelajari gitu, maksudnya sikapnya, di mana dia selalu memikirkan rakyatnya, di mana setiap mengambil kebijakan selalu memantau gimana keadaan masyarakatnya juga. Mungkin itu ya Alicia. Oke, bener banget ya di sini kawan sejarah. Sebelumnya thank you banget Dean udah ngeelaborasin secara detail ya. Di kawan sejarah juga tahu kalau sikap MH Tamrin ini meskipun ada di kalangan yang begitu tinggi, anak dari yang sekarang itu kalau kita panggil bupati ya, tapi memiliki jiwa yang begitu rendah hati. Begitu. Dan yes, yang pastinya bener banget kita sebagai mahasiswa ya harus bisa meneladani beliau sebagai generasi penerus bangsa. Baik, terima kasih Dean dan Nabil atas penjelasannya. Sukses selalu. Dadah. Well, that's it. Thank you so much for tuning in. Semoga bermanfaat bagi kawan sejarah di luar sana. Bagi yang ingin berkunjung ke Museum MH Tamrin, bisa berkunjung ke Jalan Kenari ya kawan sejarah. Thank you. Take care and bye-bye.